Kemudian yang ayat kedua yang tadi kita baca adalah surat Ali Imran 133. Allah juga memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Wasari'u itu artinya segeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Artinya bersegeralah kalian taubat dan amal solih. Itu bahasa Al-Quran kan bahasanya sastra ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Maksudnya segera taubat. Astaghfirullahaladzim. Maka setiap kali kita berbuat dosa, kata Nabi, iringilah keburukan kalian dengan kebaikan. Maksudnya iringilah dosa kalian dengan istighfar dan taubat. Setiap kali kita berbuat dosa, langsung astaghfirullahaladzim. Salah ngomong astaghfirullahaladzim. Kepancing emosi astaghfirullahaladzim. Segera, jangan tunggu nanti. Kenapa? Narasi paling sederhananya kan kita nggak tahu usia kita. Itu yang paling sering. Tapi narasi lain adalah kenapa harus ditunda kalau itu sebuah kebaikan? Belum siap, nggak apa-apa. Kalau kita merasa belum benar-benar siap, memangnya kita siapnya kapan? Setahun lagi? 2 tahun lagi? Kita belum tahu juga kapan kita siap. Dengan kita istighfar, dengan kita menyegerakan kebaikan, kita berharap Allah yang akan mentaufikkan kita, membantu kita dalam proses itu. Jadi nggak usah nunggu siap. Kayaknya kalau saya istighfar sekarang nanti buat dosa lagi sia-sia deh. Kata siapa? Allah nggak pernah berputus asa mengampuni dosa kita walaupun sekian ribu kali dalam sehari. Kenapa kita berputus asa meminta ampun? Allah ngasih aja nggak putus asa. Masa kita minta putus asa? Kan minta itu nggak ada yang hilang, malah dapat. Yang ngasih kan memberi kan. Kalau ibarat manusia tuh kehilangan sesuatu walaupun Allah tidak kehilangan apapun. Jadi Allah aja yang ngasih, nggak pernah berputus asa. Kita istighfar nih, Allah kasih ampunan. Buat dosa lagi, istighfar, Allah kasih lagi. Sehari 1000 kali kita kayak gitu, sehari 1001 kali Allah ngasih ampunan. Terus apa masalah kita untuk gak minta ampun? Gak enak sama Allah, Allah aja enak. Kita yang kegeeran ngerasa kayak gimana gitu ya. Kayaknya kita memperlakukan Allah kayak gimana, enggak. Kecuali kita gak serius minta ampunnya. Istighfar aja dulu, kan Allah mah seneng kayak gitu. Jangan, jujur, walaupun lemah. Mending jujur lemah daripada main-main. Astagfirullahaladzim. Tapi gak serius, mending astagfirullahaladzim. Udah gitu berbuat dosa lagi, lemah kan? Astagfirullahaladzim. Dosa lagi, astagfirullah. Segitu-gitunya 1000 kali sehari, Allah tetap ampuni teman-teman. Dan yang dilihat adalah husnul khatimah. Yang mana yang paling akhir? Makanya ada doa, waj'al khaira a'mali khawatimah, ya Allah jadikanlah sebaik-baik amalku yang penutup. Makanya kata Allah wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Barakallahu fiikum. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan bersegera dalam kebaikan. Tadi kita membaca surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannah. Jadi Allah meminta kita untuk bersegera atau tidak menunda waktu. Pertama dalam urusan taubat dan yang kedua dalam urusan amal solih. Jadi kata Nabi, iringilah setiap perbuatan buruk dengan kebaikan. Artinya iringilah dosa dengan istighfar. Maka jangan bosan untuk beristighfar kepada Allah, karena Allah itu gak pernah bosan untuk mengampuni dosa kita. Allah gak pernah bosan untuk ngasih kita taubat, menerima taubat kita. Allah gak pernah bosan untuk mendengar ucapan astaghfirullahaladzim walaupun sehari 1000 kali setelah 1000 kali berbuat dosa. Allah gak pernah bosan. Jadi jangan sampai kita berputus asa dengan merasa tidak pantas untuk bertaubat dan beristighfar setelah sekian kali kita mengulangi kesalahan yang sama karena kelemahan kita, bukan karena kita mempermainkan Allah. Karena insya Allah kita nggak mungkin niat kita mempermainkan Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi kalau kita mengelabui Allah, mempermainkan Allah, kita hanya mempermainkan diri kita sendiri. Nggak mungkin. Terus kalau kita ngelakuin dosa berulang kali gimana? Ya
Mudah-mudahan itu bukan karena kita mempermainkan Allah, mudah-mudahan karena kita memang lemah. Berkali-kali kita tergelincir kepada dosa karena lemah, tapi setelah itu langsung iringi dengan istighfar lagi, iringi dengan taubat lagi. Karena yang paling Allah lihat adalah bukan prosesnya, nanti akhirnya. Mana akhirnya? Taubat atau dosa? Kalau akhirnya adalah astaghfirullahalazim dan gak sempat melakukan dosa yang berikutnya, tetapi dia udah mengiringi dosa yang sebelumnya dengan istighfar, maka dia adalah orang yang memperoleh husnul khatimah. Ya setidaknya di akhir malam sebelum kita tidur, kita istighfar dulu. Ya Allah, hari ini saya banyak banget dosa. Dari mulai bangun tidur tadi pagi udah dosa, di sosmed dosa, di jalan dosa, ketemu orang dosa, dalam kesendirian pun masih banyak dosa. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya hari ini. Istighfar sebelum tidur dengan istighfar yang jujur dan sungguh-sungguh. Walaupun kita gak yakin besok kita akan bersih. Dan kemungkinan besok kita kotor lagi, walaupun harapannya kotornya gak sekotor kemarin. Tapi bisa aja besok lebih kotor dari kemarin dan kita gak pernah tahu karena kelemahan kita. Setidaknya malam itu kita menutup malam dengan taubat, istighfar. Kalau malam itu adalah malam terakhir kita gak bangun lagi, Allahu a'lam apa yang terjadi, maka kita memperoleh husnul khatimah. Kan itu yang kita cari. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jangan ditunda-tunda. Toh gak ada ruginya juga kok kita mendahulukan kebaikan. Apa ruginya kalau kita segera beristighfar dan bertobat? Apa ruginya? Gak ada rugi. Gak ada gara-gara kita istighfar terus kita kayak kehilangan sesuatu. Gara-gara kita istighfar kita kehabisan waktu. Gara-gara ke istighfar kita akhirnya jadi capek. Apa capeknya mengatakan astaghfirullahalazim? Kalau Allah mau syariat istighfar itu dibikin panjang. Kayak Sayyidul Istighfar lah minimal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Panjang. Kalau yang mau segini keren karena ini Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Kalau yang bisa hafal ini luar biasa ini kalimatnya. Tapi bagi yang gak mampu menghafal ini atau gak mungkin juga kita baca ini, misalnya setiap berbuat dosa baca itu kayak panjang gitu ya. Bukan gak mungkin, agak berat mungkin bagi sebagian besar dari kita termasuk saya. Ada gak yang lebih ringan supaya kita gak menunda-nunda istighfar? Kayaknya gak cukup waktu Ustadz. Saya lagi hektik nih, saya lagi meeting nih, saya lagi apa? Kan lagi meeting kayak salah ngomong misalnya kayak gak sengaja ngetawain temen. Masa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ngapain lo ngelamun? Ntar lagi istighfar. Jadi kayak panjang kan, jadi text time gitu kan. Makanya ada yang lebih ringkas, lebih pendek, lebih mudah, lebih bisa dilakukan secara spontan. Ngetawain teman, salah nih, astaghfirullahaladzim, beres. Atau suuzon sama orang lain, cari muka nih, astaghfirullahaladzim, beres. Kan gitu kan ya, gak perlu sampai yang tadi Allahumma yang panjang bisa menghabiskan misalnya sekian belas detik atau sekian puluh detik yang buat kita sekian puluh detik itu sesuatu yang berat mungkin. Maka ada yang ringan, astaghfirullahaladzim. Terus ruginya di mana? Beratnya di mana? Untuk kita tunda nanti aja deh di akhir hari menjelang tidur. Nanti lagi, toh gak rugi juga, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wah gak benar, astaghfirullahaladzim. Apaan sih? Astaghfirullahaladzim. Terus aja gitu. Sehari entah berapa kali. Nabi aja yang gak punya dosa sehari 100 kali. Yang 100 kali itu gak harus kita tasbihin. Arti 100 kali dalam hadis tersebut artinya Nabi itu sering kali beristighfar walaupun beliau bukan orang yang berbuat dosa, maksum. Gimana kita? Berarti dari pagi udah biasain aja astaghfirullahaladzim. Setiap kali kita ngerasa ada salah, sekecil apapun, lupa astaghfirullahalazim. Karena tidaklah lupa itu wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Biasanya sebabnya karena syaitan akhirnya bikin kita lupa terhadap satu kebaikan. Sama pasangan, sama anak, sama orang tua, sama siapapun di jalan, klakson kepanjangan, astaghfirullahalazim. Apa mungkin sebel sama orang akhirnya disalip terus senggol dikit bagian belakang kendaraan, astaghfirullahaladzim.
atau apalah. Di jalan kan banyak banget dosa kita tuh. Sekarang orang kalau misalnya nggak kayak gitu, ya kejadianlah hal yang aneh kayak sekarang tuh. Gebukin orang di jalan lah, apalah, main hakim sendiri lah. Belum tentu juga itu begal, belum tentu juga itu tabrak lari, bisa jadi itu adalah modus baru dan seterusnya. Ya udah, banyak-banyakin istighfar. Biasanya setelah istighfar Allah kasih kita tuma'aninatul qalb. Karena kenapa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati jadi tenang? Biasanya kalau udah tenang, emosi lebih reda tuh. Istighfar. Aneh aja kita negara muslim terbesar di dunia, tapi kejadian-kejadian di jalan itu bikin kita malu dengan negara-negara non-muslim, tapi mereka lebih elegan, lebih baik perilakunya di jalan, nggak kayak kita. Minta maaf, ngasih respect ke orang lain yang ngasih jalan, ngasih jempol, kalau dia ngasih jalan buka kaca, makasih atau apa. Itu kan di luar orang udah biasa kayak gitu, jarang banget pakai klakson. Di kita kan klakson hobi ya. Kayaknya kalau sehari nggak pakai klakson rasanya gimana gitu ya. Kayak ada yang garing, apa yang kurang ya? Oh, klakson. Kenapa klakson jadi hobi? Mungkin di kita klakson juga bisa jadi alat untuk silaturahmi. Tirit, tirit. Klakson gitu kan. Oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi kayak kadang-kadang jadi kepanjangan juga. Karena kebiasaan klakson atau main ngedim misalnya kayak gitu. Bukan ngedim lagi sih, itu mah udah nyemprot. Biar orang tahu kalau dia punya lampu yang LED. Dari tol itu jarak setengah kilo udah terang banget gitu. Sampai kita juga jadi halu ya. Ini saya di mana, di negeri yang alam beda atau apa? Masih di dunia enggak nih? Kan biasa kalau dipindah alam tuh tiba-tiba terang gitu kan. Wah, ini kayak pindah alam, ternyata ada yang pakai lampu LED. Intinya sih banyaklah kesalahan kita dalam sehari teman-teman. Udah istighfar aja yang banyak. Salah ngomong, salah respon, salah apa. Istighfar. Wasari'u. Kemudian wajannah itu artinya bersegera juga berbuat baik. Berbuat baik itu gak susah. Kalau dalam bentuk ibadah, kata Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan dengan lisan, tapi berat banget di timbangan kebaikan, dan Allah sangat menyukai kalimat itu. Allah yang Maha Rahman suka dengan kalimat itu. Apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kebalik nih, subhanallahil azim wa bihamdi, tetap dapat kebaikan yang luar biasa. Jadi cuman sekedar nih saya ngomongin kayak gini, teman-teman langsung komat kamit, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Udah dapat. Ngapain nunggu nanti coba? Pada diam? Jangan diam, ngomong langsung subhanallah wa bihamdi, ngapain? Oh iya. Oh iya, ngapain sih kayak gitu? Udah aja langsung ngomongin subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan bisa gitu ya. Itu artinya kita gak spontan untuk wasari'u. Saya lagi bilang misalnya istighfar, udah langsung komat kamit, astagfirullah, astagfirullah. Tulisan kalau udah komat kamit, oh berarti itu wasari'u. Tapi kalau, oh gitu. Sampai beres kajian jam 8:30, pulang ke rumah jam 9, udah berapa jam tuh ditunda tuh. Itu maksud yang tadi langsung praktek. Jadi apa ya, call to actionnya itu ya langsung direspon. Jangan, oh Masya Allah ya, luar biasa. Mending sih ada kata Masya Allah, tapi bagus juga ya. Menarik nih kajian. Banyak kalimat narasi yang bisa seharusnya diganti dengan subhanallah wa bihamdi, astagfirullahaladzim, udah keganti tuh. Tapi kita menggunakan narasi yang lebih panjang. Apalagi sampai muncul kalimat celaan dan seterusnya kalau kita di luar masjid. Astagfirullahaladzim dan subhanakallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan banyak lagi kalimat-kalimat lain yang zikirnya ringan tetapi bernilai besar di sisi Allah. La haula wala quwata illa billah. Kata Nabi itu kayak kanzun. Kanzun itu kalau di kita itu barang tambang ya, kanzun itu. Sesuatu yang ditemukan dari bawah tanah itu namanya kanzun. Yang tersimpan, yang terkubur, yang harus dicari, susah dapatnya. Tapi kalau udah dapat berharga banget, mahal. Itu namanya kanzun. Siapa yang mau punya tambang? Saya punya cita-cita, seru ya kalau jadi pemilik tambang, jadi pengusaha tambang gitu kan. Tambang batu bara, tambang nikel, tambang apa, tambang ini, tambang itu, paling ininya tambang emas misalnya. Saya punya tambang, kan gaya tuh, naiknya Range Rover. Biasanya kan pemilik tambang naik itu tuh. Kalau kita pengen jadi pemilik tambang, ada caranya apa? La haula wala quwata illa billah, itu tambang.
Di mana tambangnya? Kata Nabi, kalimat itu Allah simpan di bawah Arasy. Itu kalimat yang Allah simpan di bawah Arasy. Dan gak sembarangan orang dapat itu. Artinya kalau kita pengen punya satu tambang di bawah Arasy Allah langsung. Agak ini ya. Agak la haula ya. La haula wala quwata illa billah. Kaget gitu. Kalau kita, apa tadi teh? Tambang. Kalau kita pengen punya tambang di bawah Arasy, maka caranya ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pengen punya tambang yang lebih besar, yang lebih banyak hasilnya, ya banyakin aja la haula wala quwata illa billah. Karena itu tambang langit banget itu. Tambang bumi itu batu bara, nikel, emas dan seterusnya. Saya bukan orang tambang jadi gak terlalu menguasai. Tanya Mardigu misalnya, yang ngerti tambang. Tambang bumi banyak, tapi kita kan gak dapat jatah nih. Kayaknya mau jadi pemilik tambang kayak nggak kepikiran. Mungkin nggak ya, bisa nggak ya jadi saya pengusaha tambang kayak Haji Hisham atau siapa. Kayaknya agak berat ya. Hanya orang yang cukup terpilih lah. Walaupun harusnya semuanya bisa bahasa motivasi. Kalau dia bisa, kita bisa. Tapi kalau realistisnya kan di antara kita di sini mungkin nggak tahu ada nggak orang tambang di sini. Mungkin nggak ada. Kalau ada pun 1-2 orang doang. Cari aja di depan ada yang parkir Range Rover nggak? Nggak ada Ustaz ya, berarti kita nggak ada yang punya tambang. Tapi mau nggak punya tambang yang lebih baik daripada di bumi? Tambangnya di langit, persis di bawah Arasy. La haula wala quwata illa billah. Apa untungnya Ustaz punya tambang itu? Ya seperti untungnya punya tambang di bumi, lebih untung lagi punya tambang di langit. Coba kalau orang punya tambang gimana? Saya pernah di Palembang tuh. Ada satu muslim di Palembang, saya nggak usah sebutin namanya. Beliau punya rumah 4, maaf ya. Memang mungkin beliau adil dan ridho, istrinya 4. Harus prolog dulu yang panjang biar gak salah paham. Rumahnya 4 itu di jalan besarnya Palembang, itu rumahnya tuh kayak istana, jajar 4. Saya pas lewat saya nanya, ini kantor apa, ini gedung apa, kayak tower gitu, kayak mall gitu kan. Oh enggak Ustaz, ini rumah pribadi, ada 4, seragam lagi. Satu gerbang gitu kan, kayak komplek yang megah banget, rumahnya kayak istana. Saya bilang punya siapa? Punya Haji Fulan. Beliau punya sawit, ukuran lahan sawitnya tuh kayak udah seukuran 1 kabupaten. Masya Allah ya. Berarti orang kalau punya sawit, punya batu bara, punya nikel, punya emas, hidupnya enak banget. Punya pesawat pribadi, punya airport pribadi, punya mobil berjejer tuh di hanggar pesawatnya. Bisa nggak ya kayak gitu? Bisa. Punya tambang akhirat, punya tambang langit. Pastinya kita akan punya privilege yang lebih dari itu. Kan ini privilege bumi nih, dimudahin di sana sini. Itu ada privilege langit loh dari Allah. Itu maksud Nabi bilang dengan analogi tambang. Jadi kata Nabi, la haula wala quwata illa billah kanzun, harta yang terpendam itu namanya tambang yang ada di bawah Arasy. Mudah banget loh caranya. Tapi banyak orang yang nggak mau. Mulai sekarang jadilah pemilik tambang. Sehari berapa kali kita menggali, memproduksi? Ya banyakin aja lah haula wala quwata illa billah. Terus nanti dapat apa? Nanti dapat privilege ketika kita membutuhkannya. Dalam masalah kita, dalam musibah kita, dalam ujian kita. Kok saya beda sama yang lain, dapat ujian lama, saya cepat. Yang lain ditangguhkan, saya didahulukan. Yang lain mungkin hina, saya dimuliakan. Yang lain ini dan saya terus. Itu kenapa? Karena Allah kasih privilege karena kita punya tambang. Fulan, Haji Hanan, tambangnya di bawah Arasy. Bukan di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Bukan di Papua, di Halmahera. Di bawah Arasy coba. Kalau di sana aja kita gaya, apalagi di bawah Arasy. Dan terkenalnya bukan di bumi, terkenalnya di langit. Tuh yang pemilik tambang di bawah Arasy itu tuh, yang paling gede tuh. Kan Arasy lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Bahkan lebih luas daripada surga-surga. Di mana surga-surga lebih luas daripada langit dan bumi. Luas banget udah jangan berpikir kalau semuanya kayak gitu Ustaz udah sempit dong tambangnya. Kata siapa? Emang tambang di Arasy itu, tambang di langit itu seperti di bumi yang kecil. Tambang di bumi yang kalau kita dilihat di peta itu setitik doang, ternyata di Papua segede itu udah bikin orang dapat privilege hidup seluar biasa ya. Gimana tambang di langit? Belum ke Afrika, belum ke Arab dengan tambang minyaknya.
Ini nggak ada apa-apanya. Bumi itu dilihat dari luar angkasa setitik. Dia Arsy itu tambahnya lebih gede. Yakin teman-teman bakalan dapat privilege di dunia dan di akhirat. Yang paling kita butuhin sebetulnya nanti di akhirat. Begitu bangkit dari kubur, bangkit sebagai pemilik tambang. Mau bangkit sebagai pemilik tambang? Beda bangkitnya. Ya. Kalau yang nggak punya tambang, ngeringkuk aja ya. Dan miskin ya. Kalau pemilik tambang kan pede. Walaupun gak tahu sih. Yang pasti dia bangkit sebagai orang kaya. Dia bangkit sebagai orang yang punya bekal. Yang pasti dapat privilege dari Allah. Makanya jangan remehin la haula wala quwata illa billah. Ada kan kisah tentang seorang sahabat yang ditawan sama musuh. Bebasnya gara-gara la haula wala quwata illa billah. Ayah ibunya orang miskin. Musuh minta tebusan terhadap anaknya yang ditawan. Kalau enggak akan dibunuh besok. Maka ayah ibunya datang ke Rasulullah minta solusi, kata Nabi, banyakin la haula wala quwata illa billah. Mereka beriman, bilang, ya Rasul anak saya ditawan, bukan gak mau beribadah. Tapi mereka tahu bahwa yang dikasih Nabi itu pasti berefek dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Kata Nabi banyakin la haula wala quwata illa billah. Pulang, semangat nih si ayahnya, ibunya di rumah nungguin. Gimana Pak? Pak, ya bahasa Arab lah pokoknya. Gimana Pak udah ketemu Rasul? Udah gitu kan. Oh dapat ini enggak, dapat tebusan enggak? Dapat, lebih baik daripada tebusan. Apa? La haula wala quwata illa billah. Coba kalau istrinya di zaman kita dapat kayak gitu. Gak usah istri dulu dong. Kita aja dapat nasihat dari ustadz kayak gitu, kita pasti dalam hati ngomong, ya tahu sih, tapi yang saya butuhkan sekarang duit, bukan la haula wala quwata illa billah, kan gitu ya. Itulah yang membedakan kita dengan mereka, makanya kita gak pernah ngelihat keajaiban. Kalau mereka percaya, begitu Nabi bilang la haula wala quwata illa billah, dia pulang dengan semangat kayak dapat tebusan gede gitu, bahkan lebih. Terus kasih tahu ke istrinya dengan semangat, istrinya juga, Masya Allah benar. Ya udah yuk kita banyakin la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahnya, anaknya datang bawa kambing, domba itu satu lembah. Bawa domba satu lembah, entah berapa ribu domba. Hah, kamu selamat nak? Ya gimana caranya kamu bisa selamat? Siapa yang bantu kamu? Aku lagi diikat nih. Diikat, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian putih-putih bercahaya, melepaskan ikatanku, kemudian menyuruh aku untuk pulang dan membawa domba-domba milik musuh itu, ya kayak apa, ghanimah gitu ya, harta rampasan perang. Dan musuhku gak menyadari apapun yang terjadi sama aku karena mereka tertidur pulas. Allah membuat mereka tertidur dan gak mendengar apa-apa. Yang saya heran, domba selembah itu seberapa berisik sih? Kan berisik banget ya? Kan rame tuh, namanya domba kan ya, selembah. Kok sampai musuh nggak bangun sih? Domba selembah itu lagi digiring. Kita domba 3 ekor aja udah rame. Ini domba selembah digiring dengan suara yang berisik. Musuh nggak tahu karena Allah menyelamatkan dia. Apa modalnya? Zikir ayah ibunya, la haula wala quwata illa billah. Bukan hanya bebas, dapat bonus domba selembah. Artinya ringan. Mau wajannah, beramal soleh dengan simbolkan surga, itu gak susah sebetulnya. Apa yang membuat kita menghalangi diri untuk berbuat baik? Sama kayak misalnya qaulun ma'rufun shadaqah, ucapan yang baik itu sedekah. Atau amal yang paling Allah suka itu menyenangkan hati saudaramu. Dengan hanya senyum aja, biasanya kan senyum itu nular ya. Begitu kita senyum, orang lain senyum, akhirnya dapat pahala sedekah dan seterusnya. Itu beramal baik teman-teman. Jadi gak usah ditunda-tunda. Wasari'u aja, yang ringan-ringan yang kita mampu aja. Kalau yang berat mungkin memang butuh persiapan. Mau tahajud, baru jam 9 pagi, kan gak mungkin ya. Ya nunggu dong malam. Ya ada amalan yang memang kita harus nunggu waktunya, kita harus siapkan diri. Tapi jangan sampai kita gara-gara ada amalan yang gede-gede yang harus persiapan, kita jadi gak beramal yang kecil-kecil. Padahal yang kecil ini juga nilainya besar di sisi Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehin amalan kecil walaupun sekecil mithqala dzarrah, kata Nabi, karena bernilai besar. Itu yang ada di surat Ali Imran.